Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya, Hersman Arif dari Forum News Network. Wakil Ketua Majelis Suro Partai Keadilan Sejahtera, Hidayat Nur Wahid, akhirnya buka suara tentang atau merespon gitu ya pernyataan Anies Baswedan yang menyatakan bahwa partai politik itu tersandra kekuasaan. Dengan begitu mereka kemudian batal mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta tahun 2024 ini. Ini kalau saya cermati di berbagai media banyak sekali yang memuat berita pernyataan dari Wakil Ketua Majelis Suro Hidayat Nur Wahid ini ya, yang sering di kalangan PKS sebut inisialnya HNW. Dan ini menarik karena disampaikan oleh Hidayat Nur Wahid hari ini, yakni hari Selasa tanggal 3 September 2024. Salah satunya ini dimuat di kompas.com. Saya bacakan yang di Kompas ya, tapi di media lain juga banyak yang memuat beritanya. Di situ dikutip bahwa Hidayat Nur Wahid menyatakan PKS itu memiliki independensi dalam mengambil sikap politiknya selama ini. Artinya dia membantah ya kalau PKS juga sama seperti partai lainnya itu tersandra gitu. Kalau kami PKS dalam faktanya kita dulu mencalonkan Pak Anies tahun 2017 dan tahun 2024 mencalonkan Pak Anies lagi dan kami tidak merasa tersandra, kata Hidayat. Hidayat melanjutkan keputusan PKS untuk mencabut dukungan dari Anies dan Sohibul Iman terjadi karena dua hal. Pertama, PKS tidak berhasil mengumpulkan rekan koalisi untuk memberikan tiket yang cukup untuk Anies Sohibul mendaftarkan diri sebagai bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur ke Komisi Pemilihan Umum. Dan saat itu belum ada keputusan Mahkamah Konstitusi yang menurunkan ambang batas pencalonan gubernur dan wakil gubernur. Yang kedua, saat Mahkamah Konstitusi memberikan keputusan, PKS sudah sepakat bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju Plus untuk mengusung Ridwan Kamil dan Suswono. Tapi inilah yang terjadi sekarang, dan bahwa bukti PKS tidak tersandra adalah bahwa di pilkada di luar Jakarta, PKS berkoalisi dengan pihak lain, tidak sepenuhnya dengan kekuasaan. Hidayat menekankan PKS bahkan tidak ragu jika harus mengusung bakal calon kepala daerahnya sendiri. Hal itu juga terjadi di sejumlah daerah. Oleh karena itu dia meminta agar tidak ada narasi yang kian mempertajam seolah-olah Anies saat ini dengan PKS berseberangan. Bahwa Pak Anies kemudian tidak mendapatkan perahu untuk berlayar, yaitu realita Pak Anies sudah menerimanya dengan legowo. Saya kira kita semuanya tidak perlu mempertajam dengan apalagi menyampaikan penilaian-penilaian yang sesungguhnya tidak proporsional. Di berita yang lain di Kompas juga disebutkan bahwa PKS itu tidak menyesal ya batal mendukung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta. Ini juga masih mengutip pernyataan dari Hidayat Nur Wahid. PKS, kata Hidayat Nur Wahid, tidak menyesal batal mengusung Anies Baswedan pada pemilihan kepala daerah di Jakarta 2024. Alasannya PKS kan sebelumnya sudah berupaya optimal untuk mencari rekan koalisi agar memenuhi ambang batas pencalonan gubernur saat mengusung Anies dan Sohibul Iman. Kalau PKS ya kita tidak menyesal, kita sudah mengupayakan maksimal untuk mendukung Pak Anies. Hidayat mengungkapkan Presiden PKS Ahmad Saihu sempat mengajak Perindo dan Partai Solidaritas Indonesia untuk turut mendukung Anies Sohibul. Selain itu, Saihu sempat meminta Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa untuk ikut mengusung Anies Sohibul. Ketika semuanya gagal, akhirnya PKS mengalihkan dukungan pada Ridwan Kamil dan Suswono yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju Plus. Semua pernyataan dari Hidayat Nur Wahid tadi ya berkaitan dengan tidak tersandra oleh kekuasaan itu semuanya benar gitu ya. Kecuali yang berkaitan dengan tadi yang dia menyatakan bahwa PKS itu sudah mengajak Perindo, kalau Perindo masih masuk akal karena Perindo pernah menyatakan akan mendukung Anies Baswedan dan kemudian mengajak PSI, ini kan juga nggak masuk akal ya. Lebih nggak masuk akal lagi ketika menyatakan bahwa PKS sudah mengajak Gerindra untuk mengusung Anies Baswedan. Ini ya sangat nggak mungkin lah gitu ya. Tapi kalau yang tadi persoalan PKB, ya itu memang sebenarnya sejak awal PKB juga menginginkan berkoalisi dengan PKS untuk mengusung Anies Baswedan, tapi tidak dipasangkan dengan Sohibul Iman. Oke, tapi itu bagian yang saya tidak ingin soroti. Yang saya ingin soroti adalah soal tersandra. Saya menyatakan tadi bahwa pernyataan Hidayat Nur Wahid bahwa PKS tidak tersandra oleh kekuasaan itu sangat benar. Kenapa? Ya karena kan memang PKS selama ini, selama 2 periode pemerintahan Jokowi itu, dia berada di luar pemerintahan.
Dan kalau berada di luar pemerintahan, ya berarti dia tidak tersandra oleh kekuasaan. Dan kebanyakan mengapa mereka yang masuk dalam pemerintahan itu kemudian tersandra, ya karena banyaknya kasus-kasus yang muncul selama mereka menjabat di pemerintahan. Karena sudah menjadi semacam rahasia umum, mengapa partai-partai politik itu berebut masuk ke kabinet. Kendati tadinya misalnya di dalam pilpresnya itu mereka berlawanan, ya karena sumber daya di pemerintahan itu, akses-akses sumber daya terutama keuangan itu memang semuanya yang adanya itu di kementerian, di pemerintahan. Dan kalau kemudian sebuah partai itu tidak masuk di kekuasaan, ya mereka tidak akan punya akses-akses pada sumber daya keuangan di pemerintahan itu. Tetapi dampaknya kita tahu bahwa karena menganggap bahwa kabinet atau kementerian atau lembaga pemerintahan itu merupakan sumber keuangan untuk membiayai kepentingan partai, akhirnya kan banyak sekali pejabat-pejabat dari parpol itu yang menjadi menteri di pemerintahan itu kemudian tersangkut dengan kasus korupsi. Sebutlah seperti kalau kita mengkaitkan ini dengan Nasdem dan PKB gitu ya. Di Nasdem sudah jelas itu kita bisa melihat buktinya ada 2 orang menteri dari Nasdem itu yang kemudian tersangkut perkara hukum, yakni Menteri Menkominfo Johnny G. Plate yang terbukti melakukan korupsi dalam pengadaan BTS dan itu diselidiki kasusnya pada waktu itu oleh kejaksaan. Sementara kasus yang kedua yang ditangani oleh KPK yakni melibatkan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Kasusnya ini bukan hanya korupsi tapi juga ada pemerasan dan gratifikasi. Jadi itu semua mengakibatkan partai-partai politik itu menjadi tersandra. Dan manakala misalnya seperti Nasdem mencoba melepaskan diri dari keterikatan dengan pemerintahan, dalam hal ini Nasdem kemarin mencalonkan Anies Baswedan, mereka menanggung akibatnya. Kenapa? Karena kemudian 2 orang menterinya itu berurusan dengan hukum. Tapi jangan salah ya, apakah kemudian berarti kedua menteri ini tidak salah? Salah. Tetapi kalau mereka kemarin itu tidak mendukung Anies Baswedan pada Pilpres, dipastikan akan aman ya Nasdem ini. Banyak saya kira menteri-menteri lain yang terlibat dalam kasus korupsi dan kemudian ketika dia tetap loyal pada pemerintahan tidak jadi masalah lagi. Salah satu contoh yang kasusnya adalah kasus Ketua Umum Partai Golkar, misalnya Airlangga Hartarto. Itu kan dia sempat diperiksa oleh kejaksaan, tapi sampai dalam soal korupsi minyak goreng. Tapi sampai sekarang kita tidak tahu kasusnya sampai berlanjut seperti apa. Tidak ada penjelasan yang jelas mengenai kasusnya, apakah dia bersalah atau dia tidak bersalah. Ini kan penting juga ya untuk supaya jangan Airlangga Hartarto itu kemudian terus tersandra. Begitu juga kemarin ketika tiba-tiba saja Airlangga Hartarto itu mengundurkan diri sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Ini kan kemudian publik jadi tanda tanya, ada apa tiba-tiba kok dia mengundurkan diri begitu saja. Sejumlah investigasi dari media termasuk misalnya Tempo menyebutkan bahwa Airlangga Hartarto itu diancam ya, diancam oleh orang di sekitar Pak Jokowi yang kalau dia tidak mengundurkan diri maka kasusnya itu akan diungkit lagi atau kasusnya itu akan diproses. Ya dilanjutkan sampai ke pengadilan. Macam-macam semacam inilah yang kita sering mendengar bahwa itu yang jadi mereka kenapa menjadi tersandra. Nah, bagaimana halnya dengan PKB? PKB juga ada kasus-kasus yang menyandra. Dalam kasus hukum kelihatannya ini aman ya, karena kalau tidak aman dipastikan ketika Muhaimin Iskandar itu menyeberang ke koalisi perubahan dan kemudian menjadi calon wakil presiden dari Anies Baswedan, dia aman-aman saja ya, tidak diusik oleh KPK. Ya berarti kita anggap dia clear dari sisi kasus hukum. Tetapi dari sisi perebutan ketua umum PKB, ya Muhaimin ini terpaksa menyerah. Dia tidak jadi berani mengusung Anies Baswedan, padahal dia sebelumnya sudah mengumumkan akan mengusung Anies Baswedan, karena ada ancaman dari PBNU yang akan mengambil alih PKB dari tangan Muhaimin Iskandar. Ya, memang tidak Pak Jokowi sendiri tidak menyatakan mendukung PBNU, tapi dengan beberapa kali PBNU bertemu dengan Pak Jokowi di istana di tengah situasi panas antara PBNU dengan PKB, ya dengan mudah publik kemudian menafsirkan bahwa Pak Jokowi berada di ribut-ribut antara PKB dan PBNU ini, Pak Jokowi berada di belakang PBNU. Jadi kasus-kasus semacam itu yang menjelaskan kepada publik bahwa semua sekarang ini yang berada di pemerintahan itu tidak tersandra. Bagaimana dengan PKS? PKS memang betul tidak tersandra karena dia memang tidak ada menterinya di pemerintahan.
kalau ada menterinya di pemerintahan, ya kita bisa sebut PKS itu akan tersandra juga. Jadi kalau begitu, omongannya Pak Hidayat Nur Wahid betul, betul. Tetapi, yang kita tidak bisa nafikan bahwa PKS itu tergoda oleh kekuasaan gitu ya. Kenapa tergoda dengan kekuasaan? Satu, dengan mengusung, pasangan RK dan Suswono ini kan dia dipastikan, mendapat posisi sebagai, calon wakil gubernur. Sementara dengan Anies Baswedan pada waktu itu kan ketika dia PKS memasang harga mati bahwa, kalau Anies mau dipasang oleh kalau Anies mau diusung oleh PKS itu harus berpasangan dengan Sohibul Iman, kan tidak ada partai-partai lain yang bersedia mengusung atau berkoalisi dengan PKS. Yang jelas secara terbuka menolak itu adalah PKB. Sementara Nasdem itu tidak pernah berkomentar soal itu, tapi juga tidak menyatakan setuju untuk mendukung, Anies dan Suswono. Jadi, jadi akhirnya dia ketika tahu bahwa ketika ditawari ke Koalisi Indonesia Maju Plus itu, dipastikan bahwa Suswono yang menjadi wakilnya atau kader, PKS siapapun yang disodorkan akan diangkat jadi wakilnya, ya PKS akhirnya lebih baik menyeberang karena kalau dia tetap bersama dengan Anies itu dia belum bisa maju sendiri karena pada waktu itu belum ada keputusan dari Mahkamah Konstitusi tentang ambang batas pencalonan kepala daerah oleh partai politik. Yang kedua ini kan kalau ini dia dipastikan dapat posisi sebagai calon wakil gubernur. Yang kedua, saya kira dengan bergabung di Koalisi Indonesia Maju Plus itu berarti PKS nanti akan masuk di pemerintahan Prabowo Gibran. Dengan begitu mereka dapat pos kementerian. Jadi dengan menyeberang dan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju Plus itu ya PKS itu untung gitu ya. Jelas dapat jabatan wakil gubernur, potensi menangnya besar gitu karena sekarang ini lawannya hanya PDIP dan calon independen sementara mereka diusung oleh 13 partai dan kemudian kandidat yang potensial seperti Anies Baswedan itu tidak berlaga di Pilkada Jakarta. Jadi peluang untuk mendapat posisi wakil gubernur itu sangat besar. Kedua tadi itu kabinet dan rumor-rumor lain yang disebutkan bahwa mendapat kompensasi lain termasuk biaya kampanye akan diganti dan sebagainya. Tapi saya tidak mau masuk wilayah ini karena saya tidak punya bukti soal itu. Artinya apa ya? Nggak salah kan kalau kemudian disebut bahwa PKS juga tergoda dengan kekuasaan. Apakah kemudian itu salah langkah PKS? Nah, saya kira ini kita masuk wilayah yang perdebatan tergantung dari mana. Kalau secara politis nggak ada yang salah dengan PKS masuk ke dalam kekuasaan. Tetapi dari sisi etis, saya kira itu yang kemudian penilaian itu datangnya dari para pendukung PKS dan pendukung Anies Baswedan, ya dianggap PKS itu mengkhianati konstituennya karena kebanyakan dari mereka ini mendukung PKS itu karena satu, ini saya ngutip saja pernyataan dari Ketua Dewan Pakar PKS yang mengundurkan diri ya, kan ada sejumlah anggota Dewan Pakar PKS yang mengundurkan diri. Pertama, mereka merasa bahwa PKS itu tidak seperti idealisme tidak seperti semula yang kemudian mengambil posisi berseberangan dengan pemerintahan. Kedua, mereka itu sekarang menjadi pendukung dinastinya Jokowi karena mendukung Bobi Nasution menjadi calon gubernur di Sumatera Utara. Dan yang ketiga, ya mereka ini mengabaikan aspirasi dari para konstituen dari PKS yang menghendaki agar Anies Baswedan yang diusung menjadi calon gubernurnya. Saya kira ini tidak berlebihan, sejumlah survei menyebutkan hasilnya menunjukkan bahwa pendukung PKS itu mayoritas akan memilih Anies Baswedan bukan Ridwan Kamil. Jadi dari situ saja kita sudah bisa membedakan bahwa tersandra tidak, tapi tergoda ya bisa dipastikan iya. Tapi soal benar atau salah itu saya tidak berhak untuk menghakiminya. Saya cuma meletakkan pada proporsi proporsi sesungguhnya seperti itu gitu. Tapi apakah kemudian ada jaminan bahwa ketika masuk dalam kekuasaan itu PKS juga tidak terlibat dalam kasus-kasus hukum seperti yang terjadi pada partai-partai lain? Yaitu nanti waktu yang akan membuktikan begitu ya. Dalam beberapa kasus kan ketika misalnya PKS itu memegang portofolio di kementerian, pada waktu itu Kementerian Pertanian, kan kemudian muncul kasus korupsi pengadaan sapi yang membelit Presiden PKS pada waktu itu Lutfi Hasan Ishak. Jadi tetap saja ketika masuk dalam kekuasaan itu pasti ketika ada kasus-kasus hukum itu bisa digunakan oleh
penguasa yang menjalankan politik model Pak Jokowi, yakni politik sandera kepada partai-partai pendukungnya, ya itu bisa saja terjadi. Saya kira sebenarnya memang sepakat soal itu tidak perlu diperpanjang lagi. Silahkan PKS sekarang mengambil posisi berada di dalam pemerintahan, tentu saja ada konsekuensi yang mereka harus tanggung, yakni misalnya mereka ditinggalkan konstituennya. Ya saya kira juga nggak perlu menyesal kalau sampai terjadi semacam itu. Itu pilihan-pilihan politik yang harus sejak awal disadari oleh PKS ketika dia memilih meninggalkan Anies Baswedan dan bersamaan itu dia juga meninggalkan konstituennya dengan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju Plus yang menjadi pendukung Prabowo Gibran. Artinya mendukung keluarganya Pak Jokowi. Saya kira itulah secara proporsional kita mesti mendudukkan persoalan soal hubungan antara PKS dengan Anies Baswedan. Tapi sebelum mengakhiri perbincangan kita kali ini, saya mengajak Anda untuk menyimak kembali apa sih yang dinyatakan oleh Anies Baswedan itu, kok kemudian itu menimbulkan PKS sedikit baper lah gitu ya. Saya Arsbun Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada yang usul supaya saya masuk partai atau bikin partai politik. Nah gini, kalau masuk partai, pertanyaannya, partai mana yang sekarang tidak tersandra oleh kekuasaan? Nah, jangankan dimasuki, mencalonkan saja terancam. Agak berisiko juga bagi yang mengusulkan. Jadi ini adalah sebuah kenyataan nih. Jadi kita lihat aja ke depannya. Apakah lalu akan buat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar, dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Kita lihat sama-sama ke depan. Semoga tidak terlalu lama lagi kita bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk bisa mewadahi gerakan yang sekarang ini makin hari makin membesar. Menginginkan Indonesia yang lebih setara, demokrasi yang lebih sehat, politik yang lebih mengedepankan policy gagasan. Ini respon saya atas situasi yang sedang terjadi saat ini. Saya ingin sampaikan pada semua di akhir ini kutipan yang pernah saya sampaikan pekan lalu. Kutipan dari René de Klerk yang dimasukkan oleh Bung Hatta ke dalam pledoinya di tahun 1928 di Den Haag. 96 tahun yang lalu Bung Hatta menggunakan kalimat ini. Saya ingin ulang kalimat itu. Bunyinya begini. Hanya ada satu negeri yang menjadi negeriku. Ia tumbuh dengan perbuatan dan perbuatan itu adalah perbuatanku. Insya Allah segala perbuatan yang saya lakukan ke depan masih terus tetap dan akan selalu ditujukan untuk negeri yang saya cintai ini, Indonesia. Dan saya harap makin banyak di antara kita semua yang mau bergerak bersama kita, bersama kami untuk Indonesia, untuk keadilan, untuk kesetaraan, untuk kebersamaan, untuk persatuan yang ada di negeri kita. Terima kasih semuanya. Salam hangat dan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.